Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Holis selaku Kepala Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Lombok Pulau Nonosari Bondowoso. Apa peserta didik yang Bapak ajarkan di lembaga tersebut? Kalau yang saya ajar itu ada 23 orang karena saya hanya mengajar di satu kelas, karena kepala sekolah secara aturan sekarang itu tidak boleh lebih dari 16 jam. Jadi saya hanya mengambil satu pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 6. Jadi jumlahnya 23 orang, baik siswa maupun siswi. Apakah di lembaga Bapak menerapkan sistem era milenial? Sebenarnya milenial itu bukan termasuk sistem maupun termasuk metode, sepengetahuan saya. Milenial itu merupakan pembelajaran yang mengikuti zaman, itu menurut pendapat saya. Nah, di sekolah saya, di madrasah saya itu menurut saya pribadi itu sudah termasuk dengan pembelajaran yang milenial, termasuk guru-gurunya itu sudah termasuk guru yang milenial, karena sudah bisa mengoperasikan dan bisa memanfaatkan, bahkan bisa bisa mengkolaborasikan antara media dengan buku-buku yang ada. Artinya di madrasah saya seperti media buku itu tetap dipakai, akan tetapi selain media buku, media online juga dipakai. Dan menurut saya itu sudah merupakan pembelajaran di era milenial ini, seperti itu. Lalu media apa saja yang tersedia di lembaga tersebut dalam pembelajaran? Kalau dalam pembelajaran itu ada komputer, ada smartphone, terus ada juga proyektor. Tapi proyektor itu sebenarnya sudah lama, artinya sudah tidak termasuk dengan era milenial lagi. Yang menurut saya yang termasuk era milenial itu yaitu komputer dan smartphone. Karena ujian semester akhir, semester awal maupun semester akhir itu sudah menggunakan smartphone dari kelas 4 sampai kelas 5. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu masih memakai kertas, seperti itu, masih memakai naskah. Lalu bagaimana jika ada salah satu peserta didik yang belum mengerti menggunakan media tersebut? Maksudnya seperti gaptek. Itu akan ada bimbingan khusus. Tapi di lembaga saya itu sudah termasuk mungkin diwajibkan untuk kelas 4, 5, 6 untuk bisa mengoperasikan paling tidak smartphone dan komputer dasar. Contohnya bisa membuka Word, bisa ngetik, dan bisa menghidupkan dan mematikan komputer. Seperti itu minimal. Dan sepemantauan saya untuk per hari ini, siswa saya bebas dari gaptek dari kelas 4 sampai kelas 6. Kalau kelas 1 sampai kelas 3 itu masih belum bisa. Lalu bagaimana respon peserta didik terhadap penerapan pembelajaran era milenial ini? Tentunya setiap metode, setiap strategi itu ada positif dan negatifnya. Tapi dalam pembelajaran era milenial ini dengan memanfaatkan media yang ada, media terbaru seperti internet dan sebagainya itu, menurut saya lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Nah, tanggapan atau respon dari siswa itu ya sangat gembira lah, mudahnya seperti itu. Karena menurut mereka itu adalah hal yang baru. Cuma negatifnya terkadang wali murid itu menganggap ketika siswa memegang HP di dalam kelas itu dianggap main-main. Jadi ada juga wali murid yang mengkritik untuk tidak menggunakan smartphone. Tapi saya lihat itu lebih banyak segi positifnya, maka saya himbau untuk dilanjutkan seperti itu. Jadi menurut saya sangat membantu adanya internet, adanya khususnya YouTube ya. Karena ketika ada percontohan di kelas 1, 2, 3 ini, terkadang siswa bingung untuk membedakan contoh-contoh yang disuguhkan oleh guru. Nah, dengan adanya YouTube itu langsung dicarikan di YouTube lalu disuruh
teknologi tersebut lebih membenarkan atau meyakini referensi yang dari internet daripada guru tersebut? Saya kira untuk di lembaga saya hal itu tidak terjadi karena satu, siswanya adalah tingkat dasar, masih jiwa kritiknya ada tapi belum begitu ya, beda dengan MTS dan SMA. Bahkan seperti sampean ini kan sudah sudah mahasiswi, beda. Nah, untuk seandainya ada untuk mengatasi hal-hal seperti itu, saya kira harus yang ditekankan adalah gurunya. Kalau ada siswa yang lebih meyakini adanya referensi di YouTube semuanya daripada penyampaian guru, maka gurunya yang akan saya bimbing seperti itu. Maka saya lihat permasalahannya seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, apa motivasi atau tujuan Bapak dalam pembelajaran era milenial ini? Maksudnya dengan adanya media gitu. Ya. Adanya pembelajaran dengan online, sistem online dan seperti itu. Ya, untuk mempermudah siswa menyerap ilmu, mempermudah guru untuk mentransfer ilmunya. Dan harapan yang sangat penting dalam apapun yang saya lakukan sebagai pengelola madrasah adalah output. Jadi lulusan-lulusan dari madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum ini, saya menginginkan output yang berkualitas dan berkualitas. Dan alhamdulillah sudah 3 tahun ini kita di sekolah dasar ya sudah bisa membekali siswa dan siswi kelas 6 yang dididik dari kelas 4 itu dengan hafalan Al-Quran 3 juz. Jadi dari kelas 4, 5, 6 lulus dari MI Darul Ulum sudah harus hafal 3 juz. Dengan media apa? Dengan media YouTube, dengan media audio visual juga dipakai. Seperti itu. Ini salah satu manfaat dari pemanfaatan teknologi, kecanggihan teknologi di era milenial ini. Seperti itu, Mbak. Atas waktunya, sebelumnya saya minta maaf telah mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa, tidak mengganggu. Bagi-bagi ilmu tidak apa-apa. Yang saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.